Sudah lama sejak terakhir kali Nagara membuatkan sarapan untuk Kanaya. Kali ini karena tengah libur kerja, ia bangun dan bergegas ke dapur. Membuatkan sarapan untuk istri tercintanya. Sejak kehamilan Kanaya, Nagara jadi betul-betul protektif dengan setiap makanan yang masuk ke tubuh Kanaya. Sampai tiba-tiba ada yang memeluknya dari belakang. Siapa lagi pelakunya jika bukan istrinya, Kanaya? Jangan kenceng-kenceng, Nay. Nanti anak kita kegencet jadi bayi penyet. Kalimat Nagara bukannya membuat Kanaya mengendorkan pelukannya. Malah membuat perempuan itu mencubit perut si lelaki. Hari sejak pria itu memutuskan untuk rutin pergi ke gym lagi, otot-otot di perutnya kembali mengencang dan juga mengeras. Menciptakan bentuk kotak-kotak yang disebut ABS kembali terlihat jelas. Padahal kalau boleh jujur Kanaya lebih suka perut Nagara yang lembek. Enak dibuat bantal, empuk. Abis sarapan kita jalan-jalan mau nggak? Tanya Kanaya masih tetap dengan posisi semula. Bahkan kini kepalanya sudah berada di bahu Nagara. Kemana? Keliling perumahan. Jalan kaki. Katanya bagus buat ibu hamil. Boleh. Keputusan yang salah total. Hasil dari jalan-jalan itu malah membuatnya mesti menahan kobaran cemburu dan kesal, lantaran setiap kali melewati rumah tetangga dan ada ibu-ibu yang sedang keluar, membeli sayur. Mereka mesti berhenti, untuk beramah tamah. Kemudian kebanyakan dari mereka bercakap dan memuji Nagara. Wah ototnya kenceng, sering olahraga ya, Mas. Oh ini suaminya Denai yang baru masuk grup itu. Bagus tenan. Dan masih banyak lagi. Yang membuat Kanaya kepanasan dan lanjut jalan meninggalkan Nagara. Nay. Pelan-pelan jalannya. Bukannya memelankan jalan, Kanaya malah makin berlalu cepat. Nagara pun mengikuti. Hingga mereka berakhir dengan aksi kejar-kejaran dan Kanaya berlari. Ya Gusti, jangan lari-lari, Nay. Anak aku gonjang-ganjing di dalam. Aksi keduanya tidak luput dari pandangan ibu-ibu yang kemudian saling menyebut bahu suaminya. Katanya tipe suami idaman itu seperti Nagara. Kan, capek. Kan, dibilang jangan lari-lari. Lagian kenapa tiba-tiba jalan duluan? Males, kamu digenitin ibu-ibu. Ya di luar kuasa aku kalau itu. Keduanya akhirnya duduk di pinggir jalan dengan napas yang memburu. Mana sekarang sudah cukup jauh dari rumah mereka. Dan Kanaya secara tiba-tiba minta digendong pulangnya. Jadilah sampai rumah, Nagara langsung berbaring di sofa. Mengistirahatkan diri. Memang umur tidak bisa bohong. Karena bosan dengan suasana yang hening dia akhirnya menyalakan televisi. Dan teringat dengan sebuah film tentang tikus yang jago memasak. Namun lupa judulnya. Tiba-tiba Nagara pingin nonton ulang. Pingin melihat cara memasak tikus itu. Meski dulu waktu pertama kali menontonnya jujur Nagara agak risih melihat hewan itu memasak. Nay, nama film yang pemeran utamanya tikus yang jago masak itu apa sih? Tanya Nagara ketika Kanaya datang dari arah dapur. Hah? Yang latarnya di Paris. Nagara menarik botol minum dingin dari tangan Kanaya dan meneguk sisanya hingga tandas. Si perempuan yang tadinya kebingungan lantas teringat. Oh Radatuli. Hah? Radatuli. Salah memang bertanya dengan Kanaya. Merasa gadis itu malah menyesatkannya. Mana ada film luar negeri judulnya Radatuli. Akhirnya dengan sedikit effort Nagara mengambil ponsel dan mencari di Google. Hasilnya, Ratatoli. Ratatoli, Nay. Ngarang banget jadi Radatuli. Itu bacanya mirip. Maklumlah lidah orang Indonesia suka kepleset bacanya. Nagara hanya bisa menghela napas dan iya-iya saja. Mas, itu tikusnya laki apa perempuan dah? Atau Laura? Nagara yang sedang serius menonton film tersebut di layar televisi pun menoleh dan menatap Kanaya dengan satu alis terangkat. Dia malah salah fokus dengan kata terakhir yang Kanaya ucapkan. Laura. Kanaya mengangguk. Lanang ora wedok ora. Tidak laki-laki,
tidak perempuan. Nay, jokes kamu makin kesini makin receh. Walaupun dibilang begitu, Nagara tetap saja tertawa. Jangan salah, meski udah mau jadi ibu-ibu, amin. Aku masih kayak anak remaja tahu, Mas. Aku juga update sama tren kekinian. Masih cocok pokoknya kalau disamain sama anak SMA. Masa? Iya, aku kan penis. Hampir saja Nagara mengambil bantal sofa dan memukulkannya ke wajah Kanaya sebab ucapan frontal perempuan tersebut. Nay, jangan nyaru. Tegurnya. Penis tuh singkatan, Mas. Pede dan narsis. Sekarang emang banyak singkatan nyeleneh. Sebagai calon ibu gaul, aku mesti tetap mengikuti perkembangan zaman. Biar nggak dibilang kudet dan gaptek nantinya. Malamnya Kanaya mengajak Nagara berbincang lama sekali. Laki-laki itu tahu kekhawatiran Kanaya dan parnonya perempuan itu mengenai proses melahirkan. Jangan banyak dipikir sekarang, Nay. Nanti malah stres. Cari informasi yang menurut kamu harus kamu tahu aja, secukupnya. Takutnya jika Kanaya banyak mencari informasi secara mendetail, malah menambah ketakutan wanita itu. Lalu topik itu loncat jadi hal lain. Mengenai ketakutannya jika anaknya akan jadi seperti dirinya. Nagara yang kebingungan dengan kalimat Kanaya pun segera bertanya, kayak kamu gimana? Takut apanya? Kalau daya pikirnya juga agak tertinggal dan lamban kayak aku. Nagara membawa Kanaya untuk duduk di pangkuannya. Mereka memang sudah ada di atas kasur, namun sejak tadi berbincang dengan posisi duduk. Kanaya sempat menolak, dia sadar diri kini berat badannya bertambah banyak. Tapi Nagara tetap menariknya untuk mendekat. Jadilah sekarang Kanaya sudah ada dalam dekapan Nagara. Kepalanya ia istirahatkan di dada suaminya. Kedua tangan Nagara menyusup di bawah lengannya dan mengelus perut Kanaya. Hanya karena kamu selalu lamban dalam bidang akademik. Susah paham materi, mesti ngulang baca berkali-kali tapi tetap nggak paham. Bukan berarti kemampuan otak kamu juga lamban dalam bidang lain, Nay. Selama ini kamu cuman kemakan stereotipe yang berkembang di masyarakat. Seorang anak dianggap bodoh kalau nggak jago matematika, nilainya selalu dapat merah. Dan baru dianggap pinter ketika sebaliknya, selalu dapat nilai bagus. Padahal ya buat aku pribadi, semua anak tuh pintar di bidang mereka masing-masing. Cuman jahatnya sistem pendidikan ya gitu, tolak ukur pintar dan bodohnya mereka diukur dari nilai akademik semata. Padahal ada kan yang jagonya di bidang seni, gambar, nari, nyanyi. Nagara mengecup pipi kiri Kanaya lama seraya berkata dengan nada pelan. Jangan suka bilang hal jahat ke diri kamu sendiri gitu ah. Aku nggak suka. Nagara kembali teringat dengan kenangan kala ia masih jadi dosen dan mengajar. Kanaya pernah satu kali dimarahi dosen mata kuliah lain habis-habisan di dalam kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dipermalukan di depan banyak teman. Pun ketika perempuan itu kegirangan mendapatkan nilai B di kuis mata kuliah yang Nagara ampuh. Mungkin itu juga salah satu alasan yang mendasari Kanaya memilih cuti di semester 5, selain karena ia habis terkena skandal dan dipukuli habis-habisan oleh dua orang terdekatnya dahulu. Kala itu Nagara hampir saja memukul wajah Pak Banu, si dosen yang menghina Kanaya tepat di depan wajahnya. Jika saja Nagara tidak ingat ia tengah berada di lingkungan kampus dan sedang menjalani pekerjaan sebagai seorang dosen. Mas, aku siang mau ngumpul sama teman. Teman yang mana? Kanaya memutar bola matanya. Pertanyaan Nagara seakan-akan teman Kanaya itu banyak sekali. Circle-nya di mana-mana. Biasa. Hera, Nadine, Ola, JH. Mau ngapain? Ngobrol-ngobrol aja. Boleh nggak? Nggak bisa mereka aja yang nyamperin ke sini. Nagara selalu khawatir dan resah tiap Kanaya mesti keluar mengendarai mobil sendiri. Berhubung dia mesti berangkat kerja. Takut pokoknya. Kalau Nagara yang bawa mobil saja, ada lubang kecil di jalan.
Dia melajukan mobilnya jadi pelan sekali. Nggak bisa. Udah janjian di sejawat. Kamu jangan ngopi, ingat Nagara. Yang lalu-lalu saat Kanaya mencoba minum kopi racikan Nagara, berakhir dengan dia merasakan pusing di kepala. Karena tidak kuat dengan efek dari kafein di kopi tersebut. Iya. Yang tadinya masih asyik-asyik saja berbincang kini malah terhenti sebab hujan tiba-tiba turun. Masih berupa rintik kecil. Berhubung Kanaya dan yang lainnya sudah keburu keluar kedai dan ketika menoleh ke tempat yang tadi mereka duduki sudah diisi oleh orang lain. Alhasil mereka memilih menerobos rintik tersebut dan berjalan ke arah kendaraan masing-masing, sebab tidak ada yang membawa payung. Sayangnya mobil Kanaya ada di ujung dekat jalan raya. Dan hujan perlahan semakin deras. Kalau ia lari, memang bajunya mungkin hanya akan terkena sedikit hujan. Paling basah di bagian dada dan punggung bagian atas. Tapi rawan kepleset. Kalau jalan santai dan hati-hati, alamat badannya basah kuyup. Tapi demi keselamatan lahir dan batin, ia memilih opsi kedua. Baju basah kuyup bisa segera ia ganti saat sudah sampai rumah. Ia baru saja akan melangkahkan kaki menerobos hujan, tatkala Nagara turun dari dalam sebuah taksi dengan membuka payung dan menyeberang jalan. Hera yang tadinya berniat turun dari mobil Nadine dan meminjami jaket yang tengah ia pakai sebagai pelindung kepala Kanaya pun urung. Dah, balik aja kita. Gue enggak mau iri lihat orang uuan bentar lagi, ucap Hera kepada Nadine. Mas, kok di sini? Tanya Kanaya saat Nagara sudah berdiri di depannya. Udah pulang. Perempuan itu lantas menarik pergelangan tangan kiri Nagara guna melihat arloji yang dipakai suaminya. Masih 15 menit lagi. Aku minta keringanan waktu, mau jemput kamu. Terus kok naik taksi, mobilnya ditinggal. Aman. Yang penting sekarang kamu. Ayo pulang. Sejak melihat langit yang mendung dan mengecek perkiraan cuaca hari ini, Nagara yang tengah berada di ruang rapat jadi tidak fokus. Dan membuatnya ditegur. Alhasil saat susah selesai ia bergegas keluar dan membeli payung plastik bening di minimarket terdekat lalu memesan taksi. Takut jika Kanaya belum pulang dan terjebak di kedai sejawat. Membuatnya mesti berjalan ke arah mobil tanpa payung seperti waktu itu dan membuat baju istri basah kuyup. Karena lebar payung yang tidak cukup untuk tubuh mereka berdua. Membuat tangan Nagara kontan menarik pinggang Kanaya merapat dan berjalan sedikit di depannya. Dan sempat-sempatnya mengelus pelan pinggang Kanaya. Meski tidak kehujanan saat sampai rumah, Nagara tetap menyiapkan air hangat di bathtub untuk Kanaya. Nay, mandi dulu, panggil Nagara dari ambang pintu kamar mandi. Kedua lengan kemejanya sudah digulung sampai ke siku. Dasinya masih terpasang namun kini sudah tidak rapi. Sudah mengendor. Kanaya yang sejak tadi bertukar pesan dengan kawan-kawan bertanya apakah sudah sampai semua. Ternyata iya. Akhirnya beranjak. Mau mandi sendiri atau dimandiin? Tanya Nagara jahil seraya menarik turunkan kedua alisnya. Dimandiin boleh, jawab Kanaya santai. Nagara terkesiap sejenak kalau segera memasang senyum lebar. Ia lantas membuka kancing teratas kemejanya kemudian melepas dasi. Ayo kalau gitu. Flashback zaman kuliah, salah satu alasan Kanaya milih cuti. Kanaya selalu membenci waktu ketika hampir menjelang UTS atau UAS. Bukan karena dia malas belajar. Kanaya niat kok buat belajar. Hanya di masa-masa itu otaknya secara otomatis memutar kejadian yang lalu. Saat ia mati-matian belajar, tanya sana-sini soal catatan kuliah sampai pernah dikatai, lo tuh emang berangkat buat absen doang ya? Formalitas. Enak ya kuliah bukan karena butuh ilmunya tapi cuman karena disuruh orang tua agar nggak kelihatan malu-maluin cuman lulusan SMA. Banyak yang mengira Kanaya tidak pernah benar-benar niat untuk kuliah. Sebab mereka melihat bagaimana enggannya dia setiap kali ada tugas kelompok.
Sebetulnya bukan karena Kanaya yang tidak mau berkontribusi. Tapi dia selalu tahu setiap kali ada tugas kelompok, dia nggak pernah bisa menyumbang apapun. Nyari materi nggak becus, ngetik makalah nggak pernah rapi ataupun saat nyusun PPT amburadul semua. Pokoknya Kanaya tidak suka setiap kali ada kerja kelompok tuh bukan karena dia tidak mau ikut bantu tapi dia tahu tidak ada hak yang bisa ia bantu. Dia merasa tidak pernah benar dalam segala hal. UKT lo dibayarin siapa, Nay? Kanaya dan Hera tengah duduk santai di bangku semen dekat dengan parkiran. Lokasinya ada di bawah pohon, jadi meski cuaca sedang panas ampun-ampunan, mereka tidak perlu khawatir gosong. Dilengkapi dengan es cekek di tangan masing-masing. Seperti biasa, milik Hera rasanya selalu tawar. Sudah kewajiban setiap kali menjelang UTS atau UAS, setiap mahasiswa harus membayar tunggakan biaya kuliah agar bisa mengikuti ujian tersebut. Mas Gara, Widih sekarang lo udah beneran jadi beban Pak Nagara ya, Nay? Kanaya mendelik. Sedangkan Hera terkekeh geli. Ngomong-ngomong beban. Sepertinya hidupnya memang merupakan beban bagi banyak orang. Bagi orang tuanya karena kerjaan Kanaya dulu ketika di rumah hanya tidur-tiduran di kasur. Keluar paling kalau betulan ada hal penting seperti kuliah atau mengerjakan tugas. Sisanya kembali ke kamar. Dia bahkan jarang sekali kelihatan di ruang tengah. Kanaya baru akan keluar ketika dipanggil. Makanya setiap kali libur semester, mamanya akan selalu tandang ke kamarnya untuk menanyakan keadaan sang anak. Takutnya di kamar terus sampai lupa makan. Tapi mustahil sih. Kanaya kan doyan makan. Beban bagi teman-temannya, sekarang ditambah mungkin jadi beban untuk Nagara. Apalagi jumlah UKT miliknya itu bukan nominal yang bisa dikatakan sedikit. Lantaran Kanaya masuk lewat jalur mandiri. Dan kampusnya termasuk kampus swasta elit. Bercanda, Nay. Dipikir banget kayaknya, tegur Hera sebab Kanaya tidak membalas ucapannya dan malah menatap langit dengan pandangan menerawang. Hidup tanpa tahu apa kemampuan kita. Apa hal yang bisa kita lakuin dengan benar dan hasilnya baik, tuh. Capek ya, Ra. Hera diam, menyimak. Jarang sekali Kanaya jadi pribadi yang melankolis seperti ini. Hidupnya kebanyakan bercanda. Tahunya malah dia yang ternyata dibercandain dunia. Dari dulu keinginan gue nggak pernah muluk-muluk. Gue cuman pingin punya nilai rata-rata sama kayak anak lain. Kalau pingin nilai A juga kayaknya ngelunjak banget. Tapi hasilnya selalu di bawah. Bawah yang bener-bener merosot dan ngejeblak. Lama berteman dengan Kanaya, Hera sering belajar bareng dengan Kanaya, di luar ataupun gadis itu yang tandang ke tempatnya. Dan dia juga tahu betul bagaimana seriusnya Kanaya untuk bisa memahami suatu materi. Cuman dia memang tidak pernah bisa mengerti dengan hasil yang Kanaya dapatkan. Bodoh kayaknya udah nggak bisa lagi buat mendefinisikan kemampuan otak gue deh. Itu. Saya tidak tahu, Pak. Kamu niat kuliah apa enggak? Jawab pertanyaan sesederhana ini saja tidak bisa. Hari itu Kanaya dimarahi oleh dosen akuntansi keuangan menengah sebab lagi-lagi kala ditanya soal laporan keuangan, Kanaya hanya bisa bergumam tidak jelas dan melirik ke arah jam di dinding, kapan sekiranya mata kuliah Pak Banu selesai. Sayangnya masih lama. Dan kelas pagi itu diakhiri dengan teman sekelasnya yang mendengar Kanaya diceramahi panjang kali lebar. Kamu tuh bisa di sini atas kerja keras orang tua kamu. Kalau belum bisa biayain kuliah sendiri. Setidaknya balas mereka dengan hasil yang kamu dapat. Jangan mentang-mentang orang tua kamu kaya raya. Jadi kamu seenaknya dan bisa mudah lulus. Hanya tinggal sogok petinggi kampus. Otak kamu itu ada isinya tidak? Kanaya diam dan menunduk dalam. Malamnya dia mengikuti ucapan Pak Banu. Belajar keras agar hasil UTS-nya nanti bisa maksimal. Jam demi jam terlewati, tanpa sadar ia masih terjaga sampai jam 1 dini hari.
Nagara yang tengah malam merasa haus tandang ke dapur untuk mengambil air minum. Dia menenggak segelas air putih dengan mata menyipit dan setengah mengantuk. Begitu akan kembali ke kamarnya, dia mengerutkan dahi kala mendengar suara debaman buku berjatuhan dari dalam kamar Kanaya. Nagara lantas mendekatkan telinga ke daun pintu. Belum tidur dia, gumamnya. Ia lantas mengetuk pintu kamar Kanaya. "Iya, Mas," jawab Kanaya dari dalam kamar sembari membereskan bukunya yang berserakan di lantai. "Tidur, Nay. Besok masih berangkat kuliah." "Iya abis ini, Mas." Suaranya terdengar lebih jelas. Sepertinya Kanaya tengah berjalan mendekat dan benar ia membuka pintu setelahnya. Nagara sedikit melongok ke dalam kamar. "Belajar. UTS masih minggu depan kan? Yeu emang belajar cuman tiap ada ujian atau ulangan. Kamu kan gitu." Kanaya meringis. Ya ini mau nyicil belajar." Nagara lantas menggeser badan Kanaya dan nyelonong masuk ke dalam. "Mas mau ngapain? Lihat kamu belajar. Aneh. Kamu bisa loh Nay minta diajarin saya. Daripada lihat video penjelasan di YouTube kayak gini. Kalau nggak paham bisa langsung nanya dan minta jelasin ulang dengan bahasa yang lebih sederhana." Satu hal yang Nagara sadari setelah menjelaskan materi mata kuliah ke Kanaya beberapa saat lalu. Kanaya memang lamban dalam memahami dan akan makin lamban juga sulit paham jika bahasa yang digunakan untuk menjelaskan terlalu tinggi. Takut ngerepotin. Udah biasa direpotin. Nagara menatap Kanaya lekat. Mata gadis itu terlihat sembab dan hidungnya memerah. Sudah pasti abis menangis. Dia hanya memilih diam dan bertanya-tanya dalam hati. Ada apa gerangan dengan Kanaya? Jawabannya bisa ia cari nanti. Sekarang ia duduk di kursi belajar Kanaya dan membuka kedua pahanya lebar-lebar lalu menepuk space yang masih tersisa di depannya. "Sini duduk. Saya jelasin. Mas Gara jangan modus. Aku lagi mau fokus belajar." "Nggak ada yang mau modus, Nay. Kamu duduk. Saya jelasin." Nagara tidak berbohong. Karena di kamar Kanaya juga hanya tersedia satu kursi itu. Nagara meraih pergelangan tangan Kanaya dan menarik gadis itu untuk duduk di hadapannya lantas menyusupkan kedua tangannya di bawah lengan Kanaya yang berada di atas meja. Lalu menggeser kursor di layar laptop. "Yang mana yang belum paham? Kamu belajar materi apa?" "Akuntansi keuangan menengah 2. Tadi kuliah gimana?" Pertanyaan itu terlontar dari bibir Nagara setelah ia selesai menerangkan dan mematikan layar laptop Kanaya. Memaksa gadis itu menyudahi sesi belajarnya di jam 2 dini hari. "Kayak biasa. Saya udah umumin nilai kuis minggu lalu. Dan punya kamu dapat B." "Hah kok bisa? Ini kamu nggak melakukan tindakan kecurangan karena aku istri kamu kan? Pingin banget dibedain. Tapi nggak. Saya objektif." Kanaya tidak henti-hentinya heran dan terus bertanya, "Kok bisa?" Seakan itu hal langka dan dia belum pernah mengalami sebelumnya. Dan Nagara terenyah sebab seseorang akan merasa terkejut bukan main saat baru pertama kali mengalami suatu hal di dalam hidupnya. Siang itu Nagara diberikan jawaban atas pertanyaannya mengenai mata sembab Kanaya semalam. Pak Burhan sedang mentraktir seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai perayaan sebab istrinya baru saja melahirkan anak keduanya. Nagara duduk di meja kantin bersama dengan 5 dosen lainnya. Salah satunya Pak Banu. Tiba-tiba beliau menyeletuk, "Capek banget saya tuh sama anak semester 4 yang namanya Kanaya." Nagara yang tadinya tidak berminat mendengarkan obrolan kini terpancing. Dan ikut menatap ke arah dosen dengan kumis tebal dan perut buncit di hadapannya. Bodoh banget, kuliah seenaknya sendiri. Nggak niat. Mentang-mentang ayahnya orang punya. Biasa saja tuh, Pak. Memang orang kaya tapi tidak sekaya itu, timpal Bu Wiwin. Loh iya. Gayanya tapi selangit. Mau jadi apa coba nanti? Tahu saya tuh masa depannya sudah pasti suram.
Nagara mengepalkan tangan kiri kuat-kuat di bawah meja. Dia lantas bertanya dengan suara dingin nan menusuk. Tahu apa Bapak soal hidup Kanaya? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.